Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Siti Zulaika Habibah dari program studi Tadris IPS, kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan sosial. Jadi, langsung simak materi berikut. Sebelum kita memahami lebih dalam mengenai permasalahan sosial, mari kita cermati gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar, kelompokkanlah gambar tersebut termasuk ke dalam kategori permasalahan pribadi atau sosial. Jadi yang termasuk dalam permasalahan pribadi tertunjuk pada nomor 1 dan 4. Sedangkan untuk permasalahan sosial terdapat pada gambar nomor 2, 3, 5, dan 6. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa yang dikategorikan sebagai masalah pribadi yaitu masalah yang dialami oleh diri sendiri dan memungkinkan orang lain tidak akan merasa dirugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah sosial adalah keadaan yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara kebudayaan dan hubungan dalam masyarakat yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup dalam kelompok sosial. Tidak semua masalah di masyarakat digolongkan ke dalam kategori masalah sosial. Berikut kriteria yang dikatakan sebagai masalah sosial. Kriteria yang pertama yaitu kriteria umum. Masalah bisa terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut di dalam masyarakat. Yang kedua adalah sumber masalah sosial. Sumber masalah sosial dapat berasal dari kondisi dan proses sosial di dalam masyarakat. Selain itu juga berasal dari bencana alam. Yang ketiga, pihak yang menetapkan masalah sosial. Masalah sosial tentu saja tidak bisa hanya diklaim oleh salah satu individu saja. Namun, harus ada pihak lain yang menetapkannya seperti pihak pemerintah, tokoh masyarakat, maupun organisasi sosial yang mempunyai pengaruh yang besar. Yang keempat adalah masalah manifest. Masalah sosial manifest timbul karena adanya tindakan yang melenceng dari norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat, dan masyarakat merasa yakin dapat mengatasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah sosial laten adalah masalah yang dikategorikan sebagai masalah yang tersembunyi dan masyarakat tidak mampu mengatasinya. Kriteria yang terakhir yaitu perhatian masyarakat. Tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat. Sebaliknya, tidak semua perhatian sosial merupakan masalah sosial. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Yang pertama yaitu faktor biologis. Penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik, misalnya mewabahnya penyakit menular dan gangguan kesehatan. Yang kedua, faktor budaya. Faktor budaya merupakan salah satu penyebab perilaku negatif yang mengganggu kehidupan masyarakat, yang berkaitan dengan unsur-unsur nilai dan norma sosial. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Masalah sosial yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Yang terakhir adalah faktor psikologis, sebagai penyebab masalah sosial yang berkaitan gangguan kejiwaan seseorang, misalnya munculnya aliran sesat, depresi, dan kondisi lainnya yang berkaitan dengan kejiwaan. Masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat diantaranya adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan. Untuk lebih memahami mengenai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, berikut contoh permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Pada video ini terlihat bahwa telah terjadi penambangan timah inkonvensional yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tambang inkonvensional merupakan kegiatan penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar dan melanggar hukum, karena pada umumnya tidak memiliki surat izin penambangan. Oleh karena itu, penambangan timah inkonvensional dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal.
peraturan yang dilanggar yaitu terdapat pada Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di sini, penambangan inkonvensional telah banyak menyebabkan terjadinya permasalahan dalam lingkungan. Penanganan terhadap kasus penambangan timah inkonvensional ini telah sering dilakukan oleh pemerintah. Namun, masyarakat masih saja melakukan aktivitas penambangan karena penghasilan dari penambangan lebih besar dibandingkan penghasilan sebagai nelayan ataupun petani. Sekian, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.